wabarakatuh. Yang terhormat penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Acep Wahyudin, SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Ambon dengan nomor ujian 250310209. Saya guru akidah akhlak di MTS Darul Mutakin, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 dengan mengambil materi Asmaul Husna di kelas 7 MTS Darul Mutakin. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semoga semua baik-baik aja. Sebelum kita melaksanakan belajar, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, Bapak absen dulu ya. Muhammad Ramdhani, Abdul Rafa, Bayu Segara, Ali Firmansyah, Rafki Aliansyah, Hadir. Muhammad Faridudin, Abdul Aziz, Muhammad Rizki Langit, Hadir. Rio Mustafa Kamal, Hadir. Muhammad Atupail, Hadir. Rizki Basit, Muhammad Febri, Hadir. Muhammad Rizki, Aang Saifi, Muhammad Ilham, Hadir. Muhammad Sabili, Hadir. Muhammad Rizki, Muhammad Akar Nawawi, Dika Suhada, Hadir. Raden Bangbang, Hadir. Rizki, Ainun, Selma Aziza, Aurel, Ayu, Alevia, Wiwin, Pinkan, Cinta Alifa, Citra, Siti Aina, Nazwa Oktaviani, Nazwa Kamalia. Ada yang tidak? Ada yang sakit? Ada ya, alhamdulillah ini semua ya. Anak-anak, mari sebelum belajar, yuk ya, kita
semangat dulu, oke. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat dulu. Siap ya? Tepuk semangat. Disiapkan ya bukunya dan alat tulisnya. Sebelum mempelajari Asmaul Husna, Bapak kembali akan menjelaskan tentang pelajaran yang telah dijelaskan kemarin, yaitu sifat yang wajib di Allah. Sifat yang wajib di Allah kemarin ada berapa? 20. Kita baca bersama-sama supaya lebih lancar, lebih hafal. Ya. Ayo. Satu diwujud. Baiklah, kita langsung ke pelajaran mempelajari Asmaul Husna. Yang kita pelajari di sini Asmaul Husna 10 nama-nama Allah ya. Yang diambil dari jumlah 99, tapi yang pelajari di sini 10. Yang pertama adalah Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'ub, Al-Bar, Al-Fatah, Al-Adi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Latif. Tujuan mempelajari materi Asmaul Husna yang pertama adalah memahami 10 Asmaul Husna, yaitu Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'ub, Al-Bar, Al-Fatah, yang kedua, menyajikan contoh kehidupan dari nilai yang terkandung dalam Al-Aziz, ya, Al-Basit, Al-Ghani, Ar-Ra'ub, Al-Bar, dan seterusnya yang tadi baca Pak. Nah, anak-anak, untuk itu kita langsung kepada pengertian Asmaul Husna. Di buku dibuka di halaman 5 ya. Halaman 5. Bapak bacakan, Bapak jelaskan. Jadi pengertian Asmaul Husna secara lugawi, Asmaul Husna berasal dari lafaz asma. Asma itu kalimat jamak ya, dari ismun asmaun. Ismun asmaun. Ismun satu nama, asmaun berarti beberapa nama, itu nama-nama gitu ya. Asma itu adalah nama. Dan husna, husna di asma merupakan bentuk jamak ya dari ismun. Sedangkan
husna memiliki arti yang terbaik atau yang teragung. Berarti nama-nama yang terbaik dan teragung. Ya. Misalnya tadi yang pertama adalah pengertian Al-Aziz. Artinya Al-Aziz itu Allah Maha Perkasa. Al-Aziz yaitu memiliki arti Allah Maha Perkasa. Artinya Allah adalah zat yang perkasa. Keperkasaannya bersifat abadi dan tidak terbatas. Beda sama kita ya. Kita mah ada muda, terus anak-anak dulu, terus muda, terus tua, terus akhirnya meninggal. Kalau Allah tidak meninggal. Gitu. Terus yang kedua adalah Al-Basit. Al-Basit itu artinya yang mengatakan yang dimaksud Allah Al-Basit yaitu di samping membukakan pintu rezeki dan juga membukakan pintu maghfirah. Apa maghfirah? Maghfirah itu adalah Maha Pengampun. Dan Asmaul Husna ini yang kita pelajari sekarang yaitu ada Al-Qur'annya ya. Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 180. Bapak bacakan dulu ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'u biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i ila akhir ayat. Artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau konkretnya dan Allah memiliki Asmaul Husna yaitu nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Misalkan kita ingin dibukakan rezeki ya, Allahumma ftah lana, ya Allah ya Fattah ya. Ya Allah ya Fattah. Ftah lana abwabal rizki ya. Kalau ilmu ya Allah ya Fattah iftah lana abwabal rizki. Ya Allah bukakanlah rezeki untukku gitu. Dan ada yaitu sabda Rasul. Dalam hadis Rasul mengatakan Asmaul Husna yang jumlahnya ada berapa? 9. Berdasarkan hadis Rasul riwayat Imam Bukhari Muslim, inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atun illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, yaitu 100 kurang 1 berarti 99 ya. Barang siapa yang menghitungnya niscaya ia masuk surga. Hafal enggak? Hafal enggak? Hafal ya. Ya Allah. Ya
mempelajari materi Asmaul Husna. Karena setelah ini ada pertanyaan dari Bapak untuk kalian semua. Kita simak dengan baik, perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Tentu sudah ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa belajar dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Secara bahasa, arti dari asma adalah nama-nama, sedangkan Al-Husna adalah terbaik. Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik yang mencerminkan kebesaran Allah dan keagungannya yang mesti menyatu dalam dirinya. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran bahwasanya Dia memang mempunyai nama-nama terbaik, yaitu Asmaul Husna. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat At-Toha ayat 8. Nah, tahukah kamu berapa jumlah Asmaul Husna? Ya, betul sekali. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas 9 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Aziz, yang artinya Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidak mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki maha keperkasaan dan maha kasih sayang. Dalam ayat ini, Allah memaklumatkan bahwa dirinya lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Tiada yang bisa mengumpuli keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah maha perkasa untuk menjaganya sampai nanti hari kiamat. Yang kedua adalah Al-Adil, yang artinya maha adil. Menurut penelitian dan Quran Syihab bahwa paling tidak ada 4 makna keadilan. Pertama, adil yang berarti sama. Yang kedua, adil yang berarti seimbang. Yang ketiga, adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Dan yang keempat, adil yang berarti yang dinisbahkan kepada Allah. Jadi, keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya maha berdiri sendiri mengurusi makhluk. Al-Qayyum artinya maha berdiri sendiri dalam mengurusi hamba-hambanya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 bahwa Allah tak tersentuh oleh rasa kantuk sedikit pun, tidak juga tersentuh oleh tidur. Hal ini disebabkan karena Allah lah yang maha suci dari sifat-sifat kekurangan yang hanya dialami oleh makhluknya. Allah lah yang mengurusi dan memperbaiki alam semesta setelah dilakukan perusakan oleh manusia. Tiada yang lebih baik daripada perbuatan Allah dalam mengurusi dan memperbaikinya. Misalnya, ada manusia yang mengotori tanah dengan
Tetapi Al-Basit adalah Maha meluaskan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya. Karena Allah lah yang melapangkan rezeki dan juga menyempitkannya, yang membentangkan rezeki itu dengan rahmatnya dan menahannya dengan kebijakannya terhadap hambanya yang bersangkutan. Dalam kehidupan ini, makhluk Allah mengalami pasang surut kehidupan. Ada kalanya miskin, lalu Allah menjadikan dan juga termasuk manusia akan mengalami roda kehidupan. Allah sudah mengatur rezeki makhluknya. Bahkan Allah sudah mengatur rezekinya semua, bakteri dan lain-lain sebagainya. Allah itu Maha melapangkan rezeki, sehingga kita sebagai hambanya dilarang takut akan mengalami kesempitan rezeki selagi kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membentangkan rahmatnya dan kasihnya untuk menerima taubat hambanya yang terlanjur berbuat dosa. Dia membentangkan rezeki yang dibutuhkan hambanya, dan dia pula mempersempit rezeki kepada hamba yang dikehendakinya, seperti dalam firman Allah Quran Surat Ar-Ra'd ayat 26. Yang kelima adalah Al-Ghafar, yang artinya Maha Pengampun. Al-Ghafar adalah nama Allah yang menunjukkan sifatnya bahwa Allah Maha Pengampun yang akan memberikan ampunan pada hambanya yang mukmin. Allah amat senang dalam memberikan ampun. Bagaimana anak-anak tentang pilihan ini paham? Bisa dimengerti? Alhamdulillah. Ini Bapak yang dulu tugasnya ya dari kelompok 1. Anak-anak silakan kalian tulis dari tadi tentang Asmaul Husna, baik yang Bapak jelaskan dan juga yang telah ditayangkan di video. Ntar ada tanya jawab ya. Silakan tulis. Bagaimana yang Bapak jelaskan tadi, susah apa enggak? Kalau susah, diskusikan dengan teman-teman kelompok 1. Ini apa tadi? Pengertian Asmaul Husna. Ya, lanjutkan ya. Ini bagaimana? Silakan susah apa enggak? Bagiannya apa tadi? Diskusikan, tulis ya, barang-barang. Bagaimana? Paham nggak yang tadi Bapak jelaskan? Ya, tolong dicatat ya, biar terlihat. Bagaimana kalau ini huruf berapa ini? Setelah 3, terus setelah 3, 4 ya. Bagiannya apa
yang didiskusikan tadi akan bertanya dari per kelompok ya. Mau kelompok mana dulu ya? Apa dari satu dulu ya? Dari satu dulu ya. Bapak akan nanya ya ke kelompok satu, yaitu pengertian Asmaul Husna. Apa pengertian Asmaul Husna? Secara lugawi, istilah Asmaul Husna berasal dari lafaz asma dan husna. Asma merupakan bentuk jamak dari ismun yang berarti nama. Sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang terakhir. Dari segi etimologi, cari arti bahasa yang terbaik atau yang terakhir. Dari segi etimologi, arti bahasa tersebut dapat dipetik suatu pengertian bahwa inti dari Asmaul Husna adalah nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat diteladani oleh setiap orang beriman sebagai wujud penghambaannya pada Allah, yang akan membawa manfaat bagi hamba tersebut di dunia hingga akhirat. Ya, cukup ya. Bagus ya. Selanjutnya kelompok kedua. Kelompok kedua, bacakan ayat Quran tentang Asmaul Husna. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Ya, baik ya. Terima kasih kepada kelompok 2. Semangat ya. Selanjutnya kelompok 3, membacakan atau mengartikan Asmaul Husna Al-Aziz. Apa Asmaul Husna Al-Aziz itu? Yang keras seperti ya. Allah Maha Perkasa. Terus contohnya menolak kejahatan melakukan hal yang negatif atau tidak baik seperti merokok atau bersikap tidak jujur karena memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran dan kebaikan. Penjelasannya menjelaskan bahwa memiliki kekuatan dalam diri untuk tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang merugikan dan tetap berpegang pada nilai positif. ya, terima kasih pada kelompok yang. Nah, baiklah anak-anak, kalian sudah menjawab pertanyaan dari Bapak tadi tentang Asmaul Husna dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah telah dijawab dengan baik. Mudah-mudahan menjadikan semangat buat kalian semua. Dan selanjutnya Bapak akan mengumpulkan tugas kalian yang tadi didiskusikan dengan per kelompok dan akan Bapak panggil satu persatu dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 perwakilan dari per kelompoknya untuk presentasi dari materi Asmaul Husna. Kira-kira apa mau ditunjuk sama Bapak? Apa mau kalian maju? Misalnya ada yang udah matang nih
Bapak ditunjuk sama Bapak dari 1. Apa kalian dari kelompok 6, kelompok 5 atau 4, atau kelompok ini kelompok 2? Siap ya? Siap? Kelompok 1 aja dulu ya. Nah, ke depan ya. Baik, perkenalkan nama saya Armineva Oliviawan. Saya dari kelompok 1 mewakili presentasi tentang pengertian asmaul husna. Secara lugawi, istilah asmaul husna berasal dari nama asma dan husna. Asma merupakan bentuk jama dari ismi yang berarti nama-nama. Sedangkan husna memiliki arti yang terbaik atau yang terbaik. Dari segi etimologi, berarti bahasa dapat dipetik suatu pengertian bahwa inti dari asmaul husna adalah nama-nama agung yang hanya dimiliki oleh Allah SWT dan dapat diteladani oleh setiap orang yang beriman sebagai wujud kembarannya pada Allah yang akan membawa manfaat bagi hamba tersebut di dunia hingga akhirat. Ya, baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya Bapak panggil kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Nadia. Saya perwakilan dari kelompok 2, yakni untuk presentasikan tugas kelompok, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Ya, Terima baik, kasih. terima kasih. Wassalamualaikum. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kalian telah mendiskusikan pelajaran Asmaul Husna dan telah tanya jawab Asmaul Husna dan persentase Asmaul Husna. Setelah itu Bapak akan kasih tugas, yaitu uji kompetensi akan dibagikan ke kelompok. Tolong kerjakan dengan baik dan benar, diisi. Selamat mengerjakan tugas uji kompetensi dasar.
Nah baiklah anak-anak, karena tugas sudah selesai, waktunya sudah habis ya. Tolong dikumpulkan ke depan ya. Sudah selesai semua ya. Lanjutkan ini tugasnya. Nah selanjutnya setelah tugas ini Bapak akan menyimpulkan apa yang telah dijelaskan dalam pelajaran Asmaul Husna ya. Asmaul Husna simpulannya yaitu semoga kita bertambah iman kepada Allah, semangat dalam ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, juga semangat dalam menuntut ilmu supaya kita semua jadi orang yang selalu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sinilah pertemuan kita ini. Selanjutnya berdoa bersama. Tapi sebelum berdoa, supaya lebih hikmah, lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Apa semangat ya? Anak-anakku sekalian, dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, tolong semuanya berdiri ya, supaya lebih nasional dan lebih kita cinta kepada negara Republik Indonesia. Sudah, semua berdiri dulu. Silakan rapikan ya bukunya dan tasnya. Silakan pulang.
Amin.